Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iin Ratnasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pernahkah kalian menulis surat? Tahukah kalian bahwa surat dapat digunakan untuk mengungkapkan aspirasi? Misalnya, surat untuk presiden. Selain mengungkapkan aspirasi, surat dapat digunakan untuk mengekspresikan rasa rindu kepada teman yang jauh. Jadi, dengan kemampuan menulis surat, kalian dapat mengungkapkan aspirasimu kepada pihak-pihak yang berkuasa. Dengan menulis, kalian mampu melakukan perubahan besar untuk daerahmu. Sebelum belajar, mari kita baca surat berikut ini. Yang sudah kalian baca tadi merupakan surat pribadi. Jadi, pada materi kali ini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai surat pribadi. Sebelum memulai materi, ada baiknya kalian harus mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Pada tujuan pembelajaran 4.3 yaitu siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengarkan. Ada yang tahu apa itu surat? Ya, surat adalah suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Dengan demikian, surat membawa informasi, pernyataan, atau pesan yang diharapkan informasi dituju oleh penulis surat. Setelah kalian memahami pengertian surat, ada baiknya kalian juga harus mengetahui pengertian surat pribadi. Apa sih yang dimaksud dengan surat pribadi itu? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, si pengirim, dan orang kedua, si penerima. Berdasarkan isi dan sifatnya, surat pribadi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan. Kedua, surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungan dengan kedinasan. Surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, misalnya surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, dan surat kepada orang tua. Contoh surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan. Surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan. Misalnya, surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti. Contoh surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan.
Ya, itu tadi materi mengenai pengertian dan macam-macam surat pribadi. Saya berharap semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.